Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kita di hari Jumat ini, akhir pekan. Orang selalu menyebut thanks God it's Friday. Jadi, terima kasih Tuhan ini hari Jumat dan kita anggap ini Jumat barokah. Tapi di Selandia Baru, Perdana Menterinya bilang, I have no longer enough in the tank gitu. Jadi ini idiom juga ya. Ini idiom ini artinya apa ya? Saya udah capek deh, saya nggak kuat lagi Iya. di Mhm. dalam tank, nggak artinya di dalam kekuasaan dia mundur. Itu juga Mhm. menarik. Jadi dalam sepekan ini saja kita mendengar ada dua kepala pemerintahan, ya karena yang satu presiden, yang satu perdana menteri itu mundur dan dengan penyebab yang berbeda-beda. Kalau yang di Vietnam karena anak buahnya kasus korupsi, kalau di Selandia Baru karena dia merasa ya gue udah capek nih, umurnya 42 tahun loh Mbak, baru udah dia bilang udah capek gitu. Ini di sini ada yang minta 3 periode. Udah nggak boleh tapi ngotot aja ini. Memang berat negara kita ini ya. Wajar kalau kemudian negara-negara seperti Vietnam itu berdasarkan laporan Bank Dunia dia nanti akan menjadi pemimpin ekonomi di Asia ya. Bersama dengan India dia akan memimpin ekonomi di Asia dan Mhm. sementara kita yang gembar-gembor semua investasi bakal masuk, ini perusahaan-perusahaan besar Mhm. bakal masuk, kagak masuk-masuk. Bahkan di backup dikasih karpet merah, dibuatin omnibus law segala macam, mau minta apa aja dikasih nggak masuk. Ini karena kita salah memahami apa tata kelola pemerintahan yang baik, yang good governance atau environment social and Mhm. governance yang baik itu. Saya kira begitu kalau di Mhm. Vietnam begitu dia menyatakan mundur, itu investasi akan naik lagi gitu karena di saat walaupun kasusnya korupsi ya Mbak ya. Oh, kasus Iya. korupsinya yang nggak presidennya nggak salah aja mundur kok. Kalau kita udah memang konstitusinya harusnya dia mundur masih ngotot mau maju. Itu saya kira gampang Mhm. menjelaskan kenapa Indonesia nggak datang-datang investornya. Itu soal yang saya kira menarik Mbak Agi. Tapi oh iya 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 soal itu bahkan sampai di tingkat kepala desa ya Mbak ya, Iya. hanya Pak Presiden yang ingin diperpanjang, kepala desanya juga diperpanjang sampai ngancam-ngancam segala macam ya Mbak. Iya, dan ramai sekali itu videonya ya, dari, video Pak Kepala Desa dan Pak Lurah yang mengancam-ngancam kalau seandainya, tuntutan mereka untuk memperpanjang dari 6 tahun menjadi 9 tahun masa jabatan itu tidak dipenuhi. Wah, ini luar biasa sekali nih. Ini siapa yang dicontoh gitu ya, sehingga mereka Tapi jangan enggak Pak Jokowi nanti cuma bilang kan saya nyontoh kepala desa aja gitu. Itu kan aspirasi, itu bottom up dari bawah, itu aspirasi dari bawah. Jadi ya wajar kalau di atas saya juga ikut gitu. Iya, iya. Soal masalah hukum ini juga, tampaknya ya begitu ya Mas Hersу, ini kan saling berkaitan satu sama lain ya, tentang masa Aha. jabatan, hukum, ketidakpastian hukum, hukum yang masih dipermainkan. Dan, ini juga diperlihatkan dari hasil wawancara, dengan Pak Mahfud MD ya, Pak Mahfud mengatakan bahwa, dia tahu ada permainan di balik, tuntutan hukum kepada tuntutan hukum kepada, Sambo begitu. Ya, ya. Walaupun dia mengatakan sejauh ini dia jamin jaksa itu tidak terpengaruh, tapi permainan di baliknya itu kuat sekali gitu. Ya, 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 ya. Kita ingatkan kemarin heboh hakim yang videonya bocor itu, ya. Itu kan gitu, itu juga indikasi-indikasi itu. Dan memang sekarang orang lagi geger karena Sambo itu kaitannya dengan Pak Mahfud kan dia. Pak Mahfud kan menyebutkan bahwa dia dengar katanya Mhm. itu ya vonisnya cukup pakai angka jangan huruf gitu ya. Iya, Jadi kan betul. pengertiannya kalau angka itu ya 20 Nominal, tahun ya ya, 20 10 tahun. tahun. Kalau huruf itu kan seumur hidup dan Dan mati. MATI begitu. Ya, padahal kan kita tahu bahwa itu memang ancaman pasal 340 ya, pembunuhan Iya. berencana. Tapi kan faktanya kita lihat justru yang lain-lain ada di hukum yang dituntut cuma 8 tahun, Putri Chandrawati 8 tahun, Ricky 8 tahun, Kuat 8 Mhm. tahun, malah malah Richard Eliezer itu yang 12 tahun. Yang saya kira ini rame rame sekali, apalagi kemudian Pak Sambo itu dituntut hukuman seumur hidup bukan hukuman mati, dan itu kan tergantung pada hakimnya nanti, keyakinan hakim dan fakta-fakta di persidangan. Hakim Mhm. boleh menentukan karena pilihannya tadi tiga, mati, seumur hidup atau 20 tahun, bisa dipilih yang 20 tahun, nggak salah juga karena memang memang rumusan pasal 340-nya seperti itu gitulah. Tetapi itu kan kalau kita ngomong legal formalnya kan gitu ya. Oke, saya setuju ini dibahas. Tapi Mhm. di luar itu, saya sebenarnya usul ini adalah eh,
kita menyoroti usulan dan kelihatannya pasti akan jadi putusan dari Kementerian Agama, dari Pak Yakut Khalil Qomas yang mengusulkan agar kenaikan agar ongkos naik haji kita ini naik ya tahun ini sampai itu 69 juta ya Mbak ya, 69 juta. Total sebenarnya 90-an juta sekian. 98 lebih ya. Ya, hampir 100 juta gitu ya. Betul. Nah, itu kalau zaman dulu kita udah ONH plus itu ya, yang nggak perlu antri. Iya. Nah, ini saya kira ini menarik ini. Ini yang saya kira perlu kita bahas nih Mbak. Kenapa orang kemudian ada teman yang ngechat saya mengirim link berita itu dan dia bilang di era Pak Jokowi ini kok apa-apa menjadi mahal dan kemudian naik haji makin mahal dan makin lama. Saya cuma berpikir apa ya gitu, saya cek gitu. Jadi ternyata itu yang dia maksud tadi kenaikan haji tadi itu Mbak. Mari kita bicara soal itu saya kira ini karena ini jadi concern umat Islam di Indonesia Mbak Agi. Betul ya Mas Hersu. Ini pasti kenaikannya hampir 2 kali lipat ya, karena sebelumnya itu sekitar hampir 40 begitu, 39 sekitar 39 juta. 39,8 ya, 0,8. Ya, sekitar segitu. Jadi ini kenaikan yang sangat-sangat signifikan gitu. Apalagi mengingat tabungan kita itu kan triliunan begitu Mas Hersu, dari tabungan haji yang sekarang sudah terhimpun gitu. Dan kemudian ini tentunya apalagi daftar tunggunya itu panjang sekali dan kemudian kita per tahunnya untuk per tahun ini saja 221.000 ya kalau tidak salah ya, dan kita tetap meminta kenaikan kuota terus kan ya Mas Hersu. Tapi ya karena memang keterbatasan itu tadi sehingga ini tentu akan menimbulkan keresahan nih kalau seandainya disetujui oleh DPR, karena ini kan masih akan dibicarakan dengan DPR ya dari Kementerian Agama. Kita berharap sih tidak akan naik setinggi itu begitu, karena mengingat kemampuan kalau seandainya pemerintah melihat kita kemampuan baru selesai COVID, terus kemudian juga kita katanya akan ada resesi dan sebagainya, dan kita masih belum tahu sih Mas Hersu, itu kan permintaan dari Menteri Agama untuk kenaikan pada tahun 2023 ini. Nah, apakah tabungan haji yang sekarang sudah ada, itu kemudian harus ditambah sehingga mencapai 69 juta itu, ataukah kalau seandainya diputuskan pada tahun ini, baru tahun depan itu akan berlaku? Ini kan masih kita tunggu ya, kita belum tahu kapan berlakunya. Ini kan banyak banget kenaikannya ya, kan kita tahu bahwa untuk dapat nomor antrian, itu kita harus sudah menyetor minimal 25 juta gitu ya. Nah, artinya kalau kemudian dia, dan dana ini yang dikelola oleh BPIH ya, jadi dikelola, menjadikan manfaat, dan kemudian tahun lalu kan 70-an juta ya, kalau nggak salah di ongkos naik haji itu. Jadi dana kelolaan dari inilah yang untuk menambahi ongkos jadi 70 juta tadi kan gitu. Dan angkanya waktu itu kalau 39,8 atau 40 juta, orang tinggal nambah 15 juta lagi kan. Artinya kalau sampai kemudian berapa tadi 69 ya? 69 itu orang harus nambah itu 44 juta. Ya itu kalau orang bilang melet itu orang di kampung-kampung yang jangan salah, orang naik haji itu bisa nabung bertahun-tahun loh gitu. Puluhan tahun Mas Hersu, banyak yang belasan tahun juga, yang kemarin ada di mana itu yang kemudian dimakan rayap itu kan dia setelah menabung selama sekian puluh tahun. Ya, dan pertanyaannya kemudian dananya kemana saja, karena gini kan dana itu dikelola itu sekarang itu lama banget Mbak, pengelolaan dananya. Lamanya kenapa? Karena kita lihat misalnya paling cepat itu orang itu naik haji itu sekarang 15 tahun ya. Paling cepat 15 tahun itu dia baru bisa naik haji. Artinya dana di 25 juta tadi itu dikelola selama 15 tahun, diinvestasikan di macam-macam oleh BPIH gitu. Berapa besar sih dana itu? Itu misalnya kalau kemudian dia yang 15 tahun itu berapa besar, kalau ada yang sampai ratusan tahun, itu yang saya kira jadi persoalan. Coba saya bacakan ya, ini Anda mau kabar baiknya atau kabar buruknya dulu Mbak Agi? Kabar buruknya dulu Mas Hersu. Kabar buruknya, oke. Saya bacakan kabar buruknya ya. Ini terutama buat mereka-mereka yang ada di wilayah Sulawesi Selatan. Ini daftar tunggunya itu hampir 100 tahun loh Mbak. Nih ya, ada 15 wilayah, 15 kabupaten dan kota di Indonesia yang daftar tunggunya itu terlama di wilayah Indonesia itu. Nomor 1 sampai 12 sampai 13 itu sampai 12 itu ada di Sulawesi Selatan. Ini saya baca ya. Daftarnya ini ya. Kabupaten Bantaeng itu 97 tahun, Mbak.
Ya, bayangkan ini. Jadi kalau Anda punya bayi langsung lahir dan daftar, dia belum tentu bisa naik haji, ya. Tidak bisa. Ya. Kemudian Kabupaten Sidrap 94 tahun, Kabupaten Pinrang 91 tahun, Kabupaten Jeneponto 83 tahun, Wajo 87 tahun, Kota Makassar 84 tahun, Parepare 84 tahun, Kota Bontang 81 tahun, Kabupaten Maros 79 tahun, Bone 79, Goa dan Sopeng itu 78. Nah, yang sama 78 tahun itu juga di Mamuju. Mamuju ini di Kalimantan Barat kalau sekarang ya. Mamuju, Sulawesi Barat. Sulawesi Barat. Iya, Sulawesi Barat itu 78 tahun, Kalimantan Selatan 76 tahun, dan Kota Samarinda 73 tahun. Jadi bayangkan usia harapan hidup orang Indonesia sekarang berapa sih rata-rata? Saya kira enggak, ini lebih tinggi dari usia harapan hidup ya. Berapa sih laki-laki kalau nggak salah 71 atau 70-an. Iya, saya lupa tepatnya Mas Hersu. Ya, 70-an gitu ya. Itu perempuan yang panjang, laki-laki panjang umur lah gitu ya. Itu dia kalau begitu lahir orang tuanya mendaftarkan haji bisa bayar, kan syaratnya harus apa, bayar 25 juta untuk dapat nomor urut. Itu baru kalau Anda tinggal di Sulawesi Selatan, Anda dijamin nggak akan naik haji. Udah gitu aja deh. Ya kan gitu. Kalau naik haji udah tua banget. Iya, padahal kalau tidak salah umur minimal untuk daftar haji sekitar 12 tahun ya. Itu baru 12 tahun. Ya. Ya, artinya memang tidak ada kesempatan untuk naik haji kalau mengikuti skema itu. Oke. Nah, sekarang itu kabar baik. Itu kabar buruk ya. Kabar baiknya gimana kabar baiknya? Kabar baiknya ini juga bukan, sebenarnya nggak kabar baik-baik amat gitu ya. Ini misalnya begini, ini saya baca ini Kabupaten Mahakam Ulu ini ya. Mahakam Ulu ini di Kalimantan Selatan nih ya ini. Ini paling cepat itu baru tahun 2030. Tapi karena 15 tahun berarti dia ini daftarnya tahun 2015 ya, bukan tahun 2022 ya. Kemudian Maluku Barat Daya itu baru bisa haji tahun 2032. Maluku Tenggara 2032, Kabupaten Seram bagian Timur 2032, Kabupaten Seram bagian Barat 2032, dan Kabupaten Landak itu di Kalimantan ya, di Kalimantan Barat ya seingat saya. Mudah-mudahan geografi saya masih benar gitu. Landak itu paling cepat 2033, Ambon 2033, Maluku Tenggara 2033, dan Guru 2033. Jadi Maluku secara umum itu semua termasuk yang paling cepat. Jadi tahun 2033 itu baru bisa naik haji. Itu pun kalau tadi umurnya 12 tahun katakanlah dia mulai mendaftar, kalau kemudian sekarang dia 15 tahun lagi ya berarti umur 35 dia umur 27 tahun dia baru naik haji. Jadi ini benar-benar, jadi nggak salah kalau teman tadi yang mencet saya bahwa ini kok jadi makin susah ya hidup di zaman Pak Jokowi, naik haji saja, mau naik haji aja susah gitu. Apalagi ini yang mau berbuat baik aja katanya susah gitu, apalagi berbuat, saya nggak tahu, apa kebalik nggak? Berbuat maksiat mungkin lebih mudah ya. Iya memang. Sebenarnya kalau seandainya antrian itu memang tergantung kepada daerahnya. Kalau daerah itu semakin banyak orang yang mampu dan mendaftarkan untuk haji, maka akan semakin panjang. Semakin banyak misalnya orang-orang misalnya di tempat lain gitu, dari 1.000 itu hanya berapa orang yang mendaftarkan haji, maka seandainya sedikit, maka dia daftar tunggunya memang akan semakin cepat begitu. Tapi kalau Sulawesi itu memang minat untuk haji itu memang luar biasa sekali Mas Hersu. Sehingga mereka banyak juga yang kemudian bahkan lari ke Jawa Barat, lari kemana begitu untuk mendaftar haji. Kalau di Jawa Barat saja, misalnya contohnya Bekasi itu pada tahun 2022 kemarin daftar tunggunya, seandainya mendaftar pada tahun 2022, maka sekitar 23 tahun yang akan datang dia baru akan bisa naik haji. Tapi secara keseluruhan kalau untuk Jawa Barat begitu sekitar 20-an, sekitar 21 gitu kalau di rata-rata begitu ya. Nah, itu pun sudah di atas 20 tahun pun dianggap itu termasuk cepat gitu. Jadi itu menjadi incaran juga dari daerah lain untuk kemudian ikut naik haji, ikut di daerah lain gitu. Nah, ini ya kalau yang seperti ini memang negara lain juga seperti Malaysia kan daftar tunggunya panjang sekali ya Mas Hersu. Tapi memang daftar tunggu yang panjang itu tapi juga diikuti dengan biaya haji yang rasional begitu. Karena Malaysia ini kan sering kita tahu biaya hajinya itu tidak
tidak jauh-jauh lah dari biaya haji yang diterapkan di Indonesia, begitu Mas Hersu. Nah, inilah yang kemudian ketika kemarin ada usulan dari Menteri Agama, begitu supaya menaikkan menjadi 69 juta, dari itu pun sudah disubsidi ya, karena kan seharusnya 98 juta begitu katanya, jadi sudah Jangan disubsidi. jangan gunakan kata subsidi, Mbak. Ya, karena Bukan subsidi. uang sendiri ya. Uang sendiri yang dikelola Uang oleh sendiri, BPIH. Ini betul. narasi yang sering sesat juga menyatakan bahwa Ya. pemerintah mensubsidi. Pemerintah nggak subsidi. Ya, Ya, itu adalah dana dari dalam hal ini bukan disubsidi oleh pemerintah, justru kan mendapatkan keuntungan dari itu. Tapi itu manfaat, ada manfaat. ya, disubsidi berdasarkan manfaat atau investasi dari dana yang sudah ditabung selama puluhan tahun tersebut, begitu. Itu pun sesudah ada subsidi dari tabungannya mereka sendiri, ternyata masih tetap 69 juta. Ini kalau saya baca Mas Hersu ini dari lamannya, dari laman tabunghaji.government.my begitu ya, yang punya pemerintah Malaysia, itu untuk tahun 2022 itu 36,7 juta rupiah Mas Hersu. Itu Hmm. ini apa ya, biaya untuk naik haji, tanpa dia untuk naik haji yang pertama kali begitu. Sementara kalau di sana dibedakan, untuk naik haji yang udah kedua kalinya, maka dia akan tidak dikenai subsidi dari tabungan haji mereka sendiri tersebut. Jadi masih sekitar di atas 40 juta. Nah, kalau dan kenaikannya juga tidak banyak-banyak per tahunnya begitu. Jadi misalnya tahun kemarin itu dia sebesar 36,7 juta, tahun sebelumnya itu berkisar 34 juta, seperti itu. Nah, saya tidak tahu apakah kenaikan di Indonesia yang hampir dua kali lipat ini kan ada komponennya begitu ya, komponen dari biaya penginapannya, terus kemudian juga petugasnya yang di sana dan sebagainya. Nah, tentunya Ini kenaikan itu kan harusnya dirasakan juga oleh ya ya. Malaysia gitu Oke. ya. Jadi begini, memang ada kenaikan-kenaikan dari pemerintah Arab Saudi dan pemerintah Malaysia juga menaikkan itu, tapi tidak segila dari Tidak Indonesia gitu. sesignifikan itu. Nah, Dan kita sekarang lihat kalau seandainya itu di Singapura, Mas Hersu. Ini saya cari di Singapura. Ya, di Singapura itu diatur oleh Majelis Ugama Islam Singapura atau MUIS. Di sana untuk tahun 2022 itu mereka mematok biaya haji itu 6.830 US dollar ya, mahal sampai ini ya. ya sampai 15.125 US dollar. Jadi dia memang kisarannya antara 98,5 juta sampai sekitar 200 juta. Ini memang berbeda kalau di sana skemanya di Ya, Malaysia dan tersebut. orang Singapura kan kaya, lebih kaya. Dan kaya, jadi memang kita tidak bisa bandingkan dengan itu. Maksud saya begini, kalau seandainya kita sekarang mematok harga begitu ya, angka itu menjadi 98 juta, saya rasa ini mirip-mirip dengan angka di Singapura jadinya, Singapura. begitu Nah, kan? ya, Jadi nah ini jadi yang lebih tidak menarik tidak itu, Mbak. relevan. Mhm. Kan tadi gini, kalau berarti kalau kita lebih mahal, apalagi kan ini yang ini detailnya ya, sudah harganya lebih mahal, kemudian Menteri Agama juga mengusulkan harga biaya hidup itu turun ya dari 1.500 rial itu menjadi 1.000, jadi dipotong separuhnya. Nah, Alasannya karena ya. semua kan sudah dijamin oleh pemerintah, Mhm. dengan ongkos tadi sudah dijamin, penginapan, transportasi dan Mhm. sebagainya sudah dijamin. Tapi Ya. begini, ini ya kebetulan saya naik hajinya di masa lalu ya, jadi waktu itu nggak sulit. Saya punya pengalaman pernah naik haji pakai ONH Plus, dan kemudian juga saya kemudian memutuskan untuk haji yang kedua kali pada waktu itu. Mhm. Jadi waktu itu ya jangan ribut sampai 2 kali nanti dipersoalkan. udah, Sudah lama, udah ya. lama itu yang haji ONH biasa. Saya pengen Mhm. merasakan pengalaman seperti apa. Itu Mhm. fasilitas memang haji Malaysia itu jauh lebih bagus Ya. dari Indonesia. Hotel-hotelnya itu lebih dekat dari Masjidil Haram gitu. Dan Mhm. kedua juga fasilitasnya lebih bagus. Yang Mhm. menarik, saya sejak di Indonesia udah dikasih tahu, Mhm. kalau naik haji siap-siap ya, naik haji reguler. Kenapa? Karena dia jujur saja literasi kita tentang sanitasi itu kan buruk banget ya. Ya. Orang Indonesia Mhm. sejak di atas pesawat sampai kemudian sampai di sana pun orang Indonesia itu kan masih banyak detail, dia biasa menggunakan kloset, buang sampah Mhm. sembarangan dan sebagainya gitu ya. Pokoknya jorok banget lah. Dan itu mohon maaf, apalagi kalau di Mina gitu ya, itu petaka buat kita itu ketika kita urusannya dengan MCK itu. Karena banyak Mhm. orang yang nggak paham yang begini-begini, joroknya luar biasa itu. Ya. Dan diberitahu bahwa kalau mau bersih itu aja numpang aja di Malaysia. toiletnya Malaysia. Dan betul, karena kebetulan tidak jauh dari Malaysia. Malaysia jauh lebih
lebih bersih, lebih sensitif. Mungkin alasannya kita bahwa oh mereka lebih sedikit jadi dikelola lebih benar. Enggak juga, ini soal literasi menurut saya gitu. Ya. Itu yang terjadi, Mbak. Jadi bukan jaminan bahwa Indonesia lebih tinggi, pelayanan lebih bagus. Enggak, rata-rata pasti lebih buruk, dan setiap kali kita mempersoalkan itu, nanti para pembimbing haji akan kita bilang, terutama dari Kementerian Agama bilang ini muskilah, ini soal biasa dalam ibadah itu, kita memang harus minta sabar untuk menghadapi kesulitan. Saya bilang ini bukan soal kesabaran, ini soal profesionalisme nih. Kan gitu. Dua hal yang beda. Jadi dia selalu berlindung pada jargon-jargon agama, minta kita sabar bahwa dalam setiap beribadah itu kita mengalami ujian. Yang buat ujian kalian kok, karena tidak bekerja dengan maksimal, kan gitu. Iya, memang itu kenyataan yang terjadi ya Mas Hersul. Kita berharap katanya sekarang itu sudah menjadi lebih baik begitu ya, dengan fasilitas-fasilitas yang juga lebih baik, yang misalnya soal air katanya sekarang juga sudah lebih mencukupi begitulah yang ada. Nah, kita tentunya dengan kalau seandainya ini memang jadi naik, kita berharap ya Malaysia masih segitu begitu dana. Kita nggak tahu ya, tahun 2023 ini kan belum ada pengumuman untuk di Malaysia, itu tadi data itu adalah tahun 2022. Nah, saya rasa mereka juga tidak akan menaikkan seperti di sini begitu. Kalau melihat apa yang dari mereka dari tahun ke tahun kenaikannya sekitar 2 juta dan sebagainya, itu saya rasa juga tidak akan sebanyak seperti di sini. Dan ya itu tadi, kalau seandainya alasan yang dikemukakan oleh Menteri Agama adalah alasan yang tadi, berbagai komponen dari Saudi itu memang juga naik sehingga dibebankan kepada jamaah kita. Nah, kita melihat kepada tetangga kita yang sebagian besar penduduknya juga Muslim, apakah juga mengalami nasib yang sama seperti di sini begitu. Kalau seandainya tidak, maka saya rasa ini akan menjadi blunder ya, ini akan menjadi masalah besar, karena soal haji ini adalah soal, kalau untuk orang Indonesia yang sebagian besar beragama Islam, ini adalah soal-soal yang sangat ini, karena ini rukun begitu ya Mas Ersu, ini adalah kewajiban bagi orang yang mampu begitu. Dan itu tadi nanti akan bisa, kalau menurut saya selama ini orang mempertanyakan dana haji itu yang saya baca itu sekitar 163 triliun begitu ya nilainya, itu kemana? Dikhawatirkan orang kemudian menjadi seperti narasi-narasi yang sebelumnya, jangan-jangan ini karena dana haji itu terpakai, tidak standby secara cash money begitu, sehingga pemerintah atau BPIH dalam hal ini memerlukan dana demikian besar untuk memberangkatkan haji kita yang dari tahun ke tahun itu terus naik. Itu kan sinyalemen yang muncul di masyarakat jadi seperti itu. Kenapa membutuhkan kok dana naik hampir 2 kali lipat begitu. Padahal kalau seandainya saya lihat Mas Hersu, ini di data dari data dari BPKH itu Mas Hersu ya, itu pada tahun 2022 itu ada 163 triliun dana haji yang dikelola oleh BPKH. Ya, dan kemudian itu dikelola oleh 30 bank syariah, dan kemudian nilai manfaatnya itu mencapai 3 triliun lebih Mas Hersu. Dan bahkan pada tahun sebelumnya itu sekitar 10 triliun. 10,52 triliun itu pada tahun 2021. Nah, pada tahun 2022 itu 3,34 triliun. Ini nilai manfaatnya besar sekali dia. Saya kok kenapa beda jauh banget antara dari satu tahun ke tahun lain, kan bukannya Ya, logikanya. mungkin ini datanya kalau 2021 ini udah data 1 tahun ya. Sementara kalau ini data yang diambil per April 2022. Nah, Oke. berikutnya kita belum tahu, sampai sekarang masih Januari ya. Selama 1 tahun itu berapa kita belum tahu. Nah, artinya di sini ini nilai manfaatnya kan besar sekali. Dan kemudian kalau seandainya terjadi kenaikan dan sebagainya, kan memang diambil dari sini dengan skema subsidi itu tadi, subsidi sebenarnya bukan subsidi ya, jadi nilai dari yang sudah memanfaatkan dana yang kita yang tadi. sudah tabung itu 25 juta tadi itu ya. Iya betul, karena kan itu diinvestasikan dalam bentuk surat berharga, investasi langsung dan sebagainya, yang selama ini memang masyarakat juga selalu mempertanyakan sebetulnya diinvestasikan kemana saja, itu yang jadi pertanyaan. Ya. Oke, jadi kalau gitu yang tadi narasi teman tadi yang menyampaikan kenapa kalau beribadah aja, naik haji aja di era Jokowi ini makin mahal dan makin lama gitu ya. Dia sulit lah ya ini. Ini fakta ya, nanti dibully lagi kita ngomongin seperti itu ya. Oke.
Ya, Em, ya, tapi pemerintah memang perlu harus transparan, Mas Hensul, yes, dalam hal ini sebelum diputuskan. Kita khawatir ini akan menjadi apa ya, menjadi stigma makin buruk lagi karena selama ini yes, orang selalu mempertanyakan dana haji untuk apa, jangan-jangan dipakai infrastruktur dan sebagainya. Betulkah itu dana haji masih ada? Padahal kalau setahu saya berdasarkan peraturan yang baru, undang-undang yang baru itu kan memang BPKH ini disiapkan atau direncanakan itu memang betul-betul independen. Nah, kita jadi mempertanyakan seberapa independenkah ini dari ya, intervensi dari Kementerian Agama. yes, oke. Kita pindah ke soal ini ya, sinyalemen ini soal hukum ya, saya kira Mbak ya. Kita masuk ke situ dulu atau kemana ya? Atau Ya, ya, itu ya. dulu Mungkin ya? kaitannya dengan itu tadi Mas Ersu bilang ada Perdana Menteri Oke. mundur, kemudian ada Presiden mundur. Itu karena padahal mereka yang namanya ada di tampuk kekuasaan, mereka mendapatkan privilege begitu ya yang besar. Kenapa mereka malah mundur di saat mereka sedang nikmat-nikmatnya di atas? Sementara kalau di sini yang ada di atas, jangankan presiden gitu, yang di bawah menteri-menteri pun juga sudah ada kasus yang seperti minyak goreng misalnya juga tetap aja nggak Ya, mau mundur dan gitu. dan 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 selama ini kan narasinya juga selalu dibilang bahwa pemerintah itu berhasil menangani COVID gitu ya. Jadi ya layak untuk diteruskan. Kan ada penanganan gitu. Jangan lupa Jacinda Ardern ini juga salah satu kepala negara, kepala pemerintahan perempuan yang dinilai sukses menangani COVID ya. Di Selandia Mhm, Baru itu termasuk sukses. mhm, Meskipun dia sering dikecam juga karena dia kan kebijakan dia lockdown, banyak melakukan lockdown mhm, ya iya, Jacinda Ardern mhm, ini. Dan yang menarik itu, dia ini usianya masih muda, Mbak, 42 tahun gitu ya, 42 tahun. mhm, Dia Perdana Menteri termuda, dia juga pernah jadi iya, anggota parlemen termuda. mhm, Memang dia cukup lama sudah di politik itu ya. Sejak umur berapa? mhm. 17 tahun dia, Mbak ya, di 17 tahun, betul. 17 tahun. Jadi kalau sekarang 42, 25 tahun. Ya belum terlalu lama lah gitu ya sebenarnya di pemerintah. Oh, Dan ini iya. baru term pertama ya, Mbak ya. Dia Mhm, jadi Perdana Menteri ya. mhm, Ya, iya. ya. Mhm. Lima di sana berapa? Lima setengah tahun ya, atau di New Zealand ini 6 tahun ya, 6 tahun ya. 6 tahun, iya. Jadi sekarang baru Mhm, 5,5 tahun gitu ya dia menjalani betul. itu ya. Dia akan Mhm, mundur menyatakan ini. Ini menarik. Jadi dia tahu kapan waktunya untuk mundur. Itu kan gitu ya. mhm, Ya. mhm. Jadi pokoknya good leader itu dia tahu kapan dia waktunya mundur. Kapan waktu yang lebih parah di Indonesia ternyata dia tidak tahu kapan waktunya dia harus mundur gitu. Maunya maju terus gitu. Ini saya kira kalau kita kalau menggunakan analogi kendaraan, ini kendaraan yang mesinnya udah rusak nih Mbak. Kalau kalau dia nggak bisa mundur tapi bisanya maju aja ya. Ya, Iya, 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 mungkin itulah tadi Mas Hersu, itu yang dibangun rasa malu, dibangun mental dan moral di luar gitu. Kita tidak usah mengaitkan ini dengan agama ya, karena ini ya. memang semua agama mengajarkan soal itu begitu. Hmm. Tapi bagaimana terus kemudian masyarakat itu membuat itu sebagai way of life-nya dia. Hmm. Jadi dia merasa malu, sangat malu kalau seandainya dia tidak berhasil Hmm. misalnya. Dan kemudian dia merasa bahwa misalnya seperti yang di Jacinda Ardern ini kan dia merasa dia terpilih dengan sekitar 37 sekian persen ya dukungan untuk dia. Dan kemudian dia merasa saat ini di kekuasaan itu sudah tidak dia merasa sudah tidak nyaman begitu ada di situ juga soal dukungan dan sebagainya. Dan kemudian ya ketidaknyamanan itu membuat dia ingin mundur begitu. Nah, bukannya ketidaknyamanan itu membuat dia ingin misalnya partai-partai yang lain, dia dari partai buruh ya misalnya dengan partai yang lain kemudian dia ajak untuk berkoalisi dengan dia, semuanya diajak berkoalisi dengan dia sehingga hampir tidak ada oposan atau tidak ada oposisi gitu seperti yang terjadi di Indonesia itu kan tidak terjadi di sana begitu sehingga demokrasi itu tetap terjaga Mas Hersu. Nah, ya kalau kita bandingkan dengan di sini ya memang jauh sekali ya Ya, ya, mental ya, dan ya. sebagainya. Bahkan kalau Itu untuk sama-sama demokrasi kan kalau dengan ya Selandia Baru. Kalau dengan Vietnam ini negara komunis loh. iya iya betul. Di Ya. sana negara komunis dan kemudian Presiden Gwen Kwan Phuc itu kan memang ini dia sebagai presiden sebelumnya dia sebagai perdana menteri ya. Ya, Sebelumnya ya. dia kan sudah jadi perdana menteri kemudian menjadi presiden. Dan biasanya seperti kata Mas Hersu tadi kalau sudah lama berkuasa makin makin ingin berkuasa terus begitu kan. Itu kan semacam jadi kayak candu begitu. Tapi rupanya di sini juga dia tidak merasakan demikian. Padahal presiden Vietnam ini juga sama seperti Jacinda, dia juga memiliki prestasi berhasil mengendalikan COVID. Ini luar biasa loh Mas Hesu. Ya, dan Vietnam ekonominya ini tumbuh.
luar Iya, biasa. dan ekonominya juga tumbuh luar biasa. Dan kemudian untuk COVID ini pertama kali, saya masih ingat waktu itu Cina marah karena dia membuat tidak boleh ada warga dari Cina yang masuk untuk ke Vietnam itu pertama kali. Ketika yang lain belum ada yang menerapkan. Bahkan di Indonesia masih tertawa-tawa pejabat kita di Vietnam sudah seperti itu. Dan kemudian sehingga dia menyebabkan sempat zero COVID selama sekian lama kan. Ya, Tidak ya, ya. sementara yang lain bahkan Singapura sudah meledak COVID-nya, di sana masih kosong begitu. Ya itu keberhasilan, salah satu keberhasilan dia. Tapi toh ini juga tidak membuat dia takabur dan kemudian ingin melanggengkan kekuasaan ketika dua wakil perdana menteri dan kemudian ada 3 menterinya yang dipermasalahkan melakukan korupsi dan kemudian ratusan kabarnya ya diperiksa karena di sana memang sedang gencar-gencarnya begitu untuk KPK-nya sana begitu ya untuk anti korupsi. Nah, ini luar biasa sekali. Kemudian dia merasa dia berhasil, menurut orang kita melihat dia berhasil, tapi dia sendiri merasa dia tidak nyaman, dia merasa tidak berhasil dengan adanya banyak kasus tersebut. Ya, ya, ya. Jadi ini menarik karena saya kira dunia akan menjadi lebih baik kalau muncul figur pemimpin yang begini nih ya, model Nguyen, siapa nih Pak Nguyen lah, saya lupa nama Nguyen, Huan Tak apa siapa namanya, terus Jacinda Ardern gitu karena mereka adalah pemimpin yang mengedepankan etika ya, mengedepankan moralitas gitu bahwa kekuasaan itu apa sih? Nggak perlu digenggam selama-lamanya gitu. Apalagi kan sebenarnya justru dalam situasi kita itu kalau saya membayangkan gitu ya, Pak Jokowi juga senang belusukan ya, kan nggak senang belusukan itu dan kan belusukan itu kan pasti dilihat kualitas kehidupan rakyat kita itu kan jelek sekali, buruk sekali ya. Yang datangi Pak Jokowi kan rata-rata itu yang dibantu oleh Pak Jokowi. Dan harusnya kita sebagai pemimpin itu kita merasa berdosa, misalnya salah besar kalau ternyata kita tidak bisa mensejahterakan rakyat. Jangan dianggap cuma bawa bingkisan gitu tugas kita dianggap sebagai pemimpin yang baik, peduli sama rakyat. Enggak. Tugas seorang pemimpin itu bagaimana dia meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, dia keluar dari jurang kemiskinan, dia bukan dengan terus memberikan BLT gitu. BLT perlu dilakukan tapi itu bukan sebuah keberhasilan gitu. Itu yang mestinya harusnya semakin Pak Jokowi belusukan harusnya semakin peka gitu bahwa gila tanggung jawab saya di akhirat bagaimana nanti ya. Karena ini kan apalagi kita tahu ini dia berjuang untuk mendapatkan kekuasaan. Jadi harusnya dia tahu dong bagaimana dia mempertanggungjawabkan kekuasaan itu. Kan begitu, Mbak Agi. Ya. Iya, itu tadi kalau seandainya memang di Indonesia itu mentalnya sudah seperti itu ya Mas Hersu. Jadi ini tidak hanya ngomongin Pak Jokowi, sebagian besar Iya, itu iya, iya. masih seperti itu begitu. Dan kebetulan juga kita mungkin tidak ada yang kebetulan ya. Dan kemudian Pak Jokowi pun juga mencontohkan hal yang seperti itu. Banyak yang sudah misalnya berupa peraturan pun juga dilanggar sendiri, membuat peraturan sendiri, dilanggar sendiri. Kita tahu bahwa di sini ada skandal besar-besaran di kepolisian kita begitu yang dimana dia seharusnya sebagai penegak hukum itu sangat tidak layak jika terjadi hal yang seperti itu. Dan sesudah sampai Pak Jokowi mengumpulkan gitu ya ke seluruh Indonesia, Kapolda seluruh Indonesia. Tapi sesudah itu pun kita pasti bisa mencatat tiap hari selalu ada saja itu yang sepertinya tidak ada kapoknya, yaitu misalnya seperti jualan sabun, terlibat dalam narkoba, penyelewengan barang bukti, kemudian skandal perselingkuhan, terus kemudian aduh luar biasa begitu Mas Hersu. Jadi memang ini banyak sekali yang harus dibenahi. Yang terakhir juga soal Pak Mahfud MD itu Mas Hersu yang dia katakan itu tadi kita bisa masuk ke situ. Itu kan dia mengatakan bahwa memang sudah ada skenario bahwa Sambo itu nanti akan dihukum tidak berdasarkan huruf tapi berdasarkan angka dan dia sudah melihat gerakan itu sejak dari awal dan sehingga dia mewaspadai adanya gerakan itu sehingga dia tidak heran juga bahwa kemudian dihukumnya itu 20 tahun seumur hidup. Nah, seumur hidup ini kan tuntutannya ya. Ya, tuntutan dari jaksa adalah seumur hidup. Nah, ini kalau seandainya nanti divonisnya 20 tahun ini lebih parah lagi begitu kan. Ya. Belum lagi nanti dia minta pembebasan bersyarat begitu yang sehingga hanya beberapa tahun dia udah ada di luar. Hitungan saya kalau 20 tahun itu rata-rata biasanya Mbak, remisi itu mungkin maksimal dia cuma 8 tahun ya. Dan 8 tahun itu nanti ada proses asimilasi. Itu asimilasi itu kan setelah dia menjalani 2/3 dari masa hukumannya dia paling banter dia 5-6 tahun atau 4-5 tahun di penjara dan dia udah bisa bebas gitu nantinya.
Gitu. Dan Belum lima lagi enam tahun pun dia dalam kondisi yang penjara yang cukup mewah begitu ya, mewah yang dan dia bisa keluar, diatur. bisa tiap Mhm. malam dia bisa keluar. Itu kan banyak contohnya gitu ya. Alasannya macam-macam lah. Ada keluarganya meninggal, dia sakit, dibantu ke rumah sakit dan sebagainya, macam-macam lah. Jadi memang kalau di Indonesia ini kita ngeri, memang disebut sebagai jaring laba-laba gitu ya. Dia bisa cuma menjerat mereka-mereka yang makhluk-makhluk kecil, tapi kalau ada benda-benda besar, makhluk yang besar dia nggak bisa menjerat itu. Dan saya perlu mengingatkan ya, dalam kasus Sambo ini, Pak, kalau Pak Mahfud bicara seperti itu gitu ya, dan kemudian dibungkus ini kan nanti jadi fitnah kalau kita ini kan itu belum belum terbukti lah kira-kira gitu. Tapi sebenarnya sejak awal dalam kasus Sambo ini Pak Mahfud ini sebenarnya menuntun kita untuk memberikan clue-clue ya, bagaimana ada perang bintang, ada kerajaan di dalam kerajaan dan sebagainya. Itu semua apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud itu bukan berdasarkan analisis, bukan. Pak Mahfud kan satu, beliau adalah Menko Polhukam, yang Mhm. kedua beliau adalah ketua ex officio Kompolnas. Jadi beliau Mhm. tahu betul. Jadi kita perlu waspada karena kalau kita Mhm. lihat kemarin kan konfigurasinya begini, semua 5 orang terdakwa itu dituntut dengan pasal 340 pembunuhan berencana, Iya, 338 ya pembunuhan, iya. terus kemudian junto pasal 55 ayat 1 dan Mhm. 56 KUH, Iya. 56 ayat 1. Jadi penyertaan lah gitu ya. Mhm. Dan kita tahu kemudian yang paling dituntut paling berat adalah Sambo, itu Mhm. seumur hidup, kemudian Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Ibu Putri ini yang mungkin bikin geger orang itu sama-sama 8 tahun, sementara Richard Eliezer itu dituntut lebih berat 12 tahun. Dan ini geger, banyak yang protes gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau dari sisi saya layak si Richard Eliezer dituntut 12 tahun karena dia eksekutor bagaimanapun meskipun dia Mhm. jadi justice kolaborator. Yang mungkin yang dia persoalan kenapa orang seperti Putri Chandrawati gitu ya. Katakan kalau Putri Chandrawati deh fokus ya. Mungkin kalau Ricky dan Kuat ini kan sama-sama posisinya lemah juga seperti Richard gitu ya. Mhm. Mhm. Kok dituntut juga 8 tahun lebih lemah rendah dari Richard gitu kan, Mbak? Iya, Mas Ersu, itu yang menjadi polemik ya, menjadi pembicaraan panas begitu. Dan orang mempertanyakan, kalau seandainya ini tetap seperti ini, maka orang akan jadi takut menjadi justice kolaborator. Dan kemudian juga ini saya lihat LPSK geram ya dalam hal ini, sehingga meminta supaya tuntutan dari jaksa itu supaya direvisi begitu. Karena di sini memperlihatkan bahwa Putri yang dikatakan itu banyak berbohong, sebagian besar dari keterangannya itu adalah kebohongan, itu malah justru dituntut rendah. Tapi sementara orang yang jujur, walaupun dia adalah seorang eksekutor, tapi di sini dia sudah berani jujur, itu malah justru dituntut jauh lebih tinggi begitu. Jadi di sini kita bandingkan antara orang yang jujur dengan orang yang tidak jujur. Walau bagaimanapun, walaupun Putri itu bukan eksekutor, tapi dia ikut merencanakan dan kemudian dia hadir di lokasi. Walaupun dengan segala kebohongannya dia mengatakan yang bahwa di situ dia kemudian menutup telinga dan sebagainya. Kalau dia tidak tahu akan ada penembakan, ngapain dia menutup telinga begitu kan? Dan berbagai macam lah di situ dia berkelit begitu. Tapi itu tetap saja kemudian memperlihatkan bahwa dia ikut di dalam operasi ini semua. Bahkan terakhir dikatakan bahwa dialah yang menginginkan agar supaya Yosua itu dibunuh begitu. Jadi Nah, berdarah dingin ini Mbak ya. Kalau iya betul. orang seperti Richard ini kan dia dalam under pressure ya. Bagaimana dia ini kan Betul. prajurit ya. Prajurit ini Mm-mm. balok Barada ya itu balok balok satu merah ya tuh kalau dalam Iya. Mbak. Heeh. Itu kan berhadapan dengan jenderal ya pasti dia under Iya. pressure gitu ya. Paling rendah pangkatnya ya. Jauh banget antara bumi dan langit gitu. Sementara Mm-mm. kalau Ibu Putri ini dengan sadar melakukan itu semua gitu Iya, ya. Nah betul. ini memang ya, ketidakadilan itu dan saya kira penjelasannya sederhana gampang Mbak. Karena memang Richard Eliezer bukan siapa-siapa, dia bukan orang punya pangkat, dia nggak punya duit gitu ya. Sementara Mm. kalau Ferdy Sambo kita tahu dia punya jaring kekuasaan yang luar biasa dan saya kira sampai sekarang tetap saja pasti masih Ya, hiduplah jaring-jaring itu karena orang yang pernah menikmati itu bersama-sama dengan dia sekarang kan masih berada dalam betul. kekuasaan juga gitu, yang mau Betul. nggak mau mereka pasti punya kewajiban untuk melindungi Mhm. dia karena kekhawatiran kalau dia enggak kan dia akan buka mulut gitu ya kan. Betul. Dan Mhm. kemudian juga dia kan punya harta yang luar biasa. Jadi saya kira memang kita harus apa ya, harus mengucapkan keprihatinan dan sejak awal sebenarnya memang kita tidak terlampau percaya dengan lembaga-lembaga penegak hukum ini karena memang
hampir semua lembaga penegak hukum itu korup ya. Itu yang terjadi di Indonesia itu realitasnya lah, karena banyak juga hakim kan yang ditangkap juga ketika pernah menerima suap dalam permainan polis, bahkan sampai hakim di Mahkamah Agung yang yang bermain itu yang realitas yang harus kita hadapi hari-hari ini. Jadi kita memang ya tidak salah kalau kita menghadapi pemburukan-pemburukan ya, dinilai bahwa sekarang ini pemburukan di seluruh sektor politiknya buruk karena makin tidak demokratis, ada penguasa yang masih terus ingin memperpanjang kekuasaan, hukumnya juga buruk karena bisa dipermainkan karena dengan duit dan kekuasaan bisa diaturable. Nah, sementara kemudian kualitas hidup kita juga semakin buruk karena harga-harga kebutuhan pokok, BBM, gas, dan semuanya itu naik. Sekarang ditambah lagi ongkos haji naik juga. Nah, jadi ya gimana dong ya? Hidup di dunia susah terus kita mau menggapai surga juga jadi susah ini kan gitu, Mbak. Ya. Iya, Mas Ersu. Ini mungkin ada juga berkaitan dengan makanya kemarin banyak pihak yang marah dan mempertanyakan maksud dari pernyataan dari Pak Luhut ya, yang mengatakan bahwa jangan lagi lah OTT itu karena itu akan memperburuk citra Indonesia, akan memperburuk nama Indonesia. Sekarang kita melihat apa yang terjadi di Vietnam. Ketika kemudian presidennya itu mundur gara-gara ada korupsi yang dilakukan oleh kabinetnya, dan kemudian juga saat ini sedang ada pemeriksaan besar-besaran sampai 500 lebih pejabat diperiksa terindikasi korupsi. Ini bisa dikatakan kalau di sini mungkin yang kemarin ada di DPRD itu saja sudah disebut, orang menyebutnya korupsi berjamaah begitu ya. Itu jumlahnya sekian. Nah, sekarang yang ada di Vietnam ini ratusan, Mas Ersu, dan itu malah justru orang mengapresiasi. Apresiasi, kita Iya, salut betul. ya. Kita nggak memandang rendah Vietnam. Gitu ya. Betul, orang malah Memang investasi asing di sana malah terus naik karena dengan yes. demikian memperlihatkan adanya kepastian hukum. Orang tidak bisa dibeli walaupun di sana komunis begitu. Yes, oke. Saya kira itu catatan kita hari ini ya, Mbak. Catatan akhir pekan kita ya, Mbak Agi ya. Yes. Hari Jumat kita akan ketemu lagi di hari Senin. Tapi tetap saja kita mengingatkan jangan pernah patah semangat ya, jangan pernah berhenti mencintai Indonesia. Karena bagaimanapun juga kita tahu kok sebenarnya orang Indonesia itu potensinya besar, sumber daya besar. Dan banyak sekali orang-orang yang baik. Cuma sekarang ini banyak orang baik itu yang memilih diam. Itu yang jadi bahaya. Makanya sering sekali saya ucapkan di sini, jangan ngomong bahwa filsafat Jawa yang menyatakan bahwa sing waras ngalah itu filsafat yang nggak pas ditempatkan sekarang dalam Indonesia itu. Sekarang yang waras harus berani bicara. Ya, kalau dan berkuasa gitu, yang waras berkuasa dan kemudian menyebarkan kebaikan. Gitu ya, Mbak. Ya, semoga kita termasuk ke dalam golongan orang baik yang mau berbicara ya, Mas Ersu. Mudah-mudahan. Saya nggak berani kita. Minimal kalau mudah-mudahan kita menjadi orang baik lah. Ya. Kalau nggak mau ngomong jempol Anda lah. Iya. Untuk kebaikan. Gitu ya, Mbak Agi ya. Oke. Amin. Ya, kita ketemu lagi nanti sampai hari Senin, insya Allah. Saya Hersubun Arif. Dan saya Agi Beta. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Tetap waras. Salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.